Baik, mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, yang terhormat Profesor Insinyur Pancono selaku Ketua PRM UGM yang belum hadir nggih. Semoga nanti bisa segera menyusul hadir. Dan serta pimpinan harian PRM UGM yang bergabung di Zoom pada sore hari ini. Yang saya hormati Imawati Asa Kurota Aina dari Koordinator Komisariat IMM UGM dan sebagai pembicara, dan Mas Gifari SSMA MMJHE sebagai penanggap pada sore hari ini. Dan hadirin Zoom dari unsur dosen, tenaga pendidikan, mahasiswa, alumni yang semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkat rahmatnya kita bisa melaksanakan kegiatan pada sore hari ini. Tak lupa selawat dan salam semoga selalu tercurah pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada sore hari ini saya Afgan Eskafala di sini mohon izin untuk membawakan kegiatan pada sore hari ini. Sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk memberikan semangat pada sore hari ini, marilah kita perdengarkan bersama lagu Sang Surya dan himne Gajah Mada.
Baik, terima kasih sudah mendengarkan dan mungkin melantunkan lagu Sang Surya dan Himne Gajah Mada. Semoga menjadi penyemangat pada sore hari ini. Baik, sebelum beranjak ke pematerian, marilah kita persilakan sambutan dari perwakilan dari pimpinan ranting Muhammadiyah UGM. Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah UGM adalah Prof. Insinyur Panjono, SPT MP PhD IPM ASEAN Eng, dan mungkin diwakili oleh pimpinan harian yang ada di sini. Mungkin berkenan Bu Dina atau Prof. Swadi bila berkenan. Bu Dina, apakah bisa membuka mic? Mungkin nanti aja pas Pak Anjana join aja Mas Afgan. Baik, baik. Nanti kita persilakan di akhir. Terima kasih. Selanjutnya ke acara inti, yakni pengajian bulanan ilmu amaliyah amal ilmiah dengan tema Kampus Tak Lagi Netral, Mosi Tidak Percaya Atas Kuasa yang Membungkam. Dengan sesi pemaparan oleh Saudari Asa Kurota Aina yang merupakan Wakil Ketua Bidang atau Menko Bidang Pergerakan BEM KM UGM. Beliau Asa ini aktif di Koordinator Komisariat IMM UGM dan merupakan kader madya IMM yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bulak Sumur, Karangmalang, Kabupaten Sleman. Yang nantinya selanjutnya ditanggapi oleh Mas Gifari Yudistiadi, Mas Hari Makasi, SSMA MMCHE, atau biasa dikenal dengan Mas Yuris atau Mas Gifari. Beliau adalah alumni IMM UGM yang merupakan ahli sejarah dan pariwisata Yogyakarta dan menjabat sebagai wakil sekretaris dari pimpinan ranting Muhammadiyah UGM. Baik, untuk sesi pemaparan dari Asa Kurota Aina adalah mungkin 30 menit kurang lebih sampai 40 menit. Kepada Imawati Asa Kurota Aina disilakan. Oke, terima kasih kepada Mas Afgan. Dan terima kasih juga sebenarnya saya sampaikan kepada pimpinan ranting Muhammadiyah UGM yang sudah uh, berkenan mengundang saya sebagai materi di pengajian kali ini gitu. Mungkin langsung saja itu dengan mengangkat tema ya yang sudah dikeluarkan tadi, kampus tak lagi netral, mesti tidak percaya atas kuasa yang membungkam. Nah, mungkin sebelum ke kita beralih slide ya, mungkin ada sedikit filosofis ini. Kenapa kok backgroundnya blur ini? Mungkin ini tidak jelas ini kampusnya, tidak jelas ini posisinya gimana gitu. Nah, mungkin sedikit filosofinya begitu. Kan bisa dilanjut Mas Afgan. Nah, mungkin berkenaan dengan mosi tidak percaya yang diangkat pada pengajian pada hari ini ya. Eh, Bagaimana mosi tidak percaya ini bisa ada atau dirilis oleh BMKM UGM gitu. Mungkin lebih kurangnya di sini saya akan memaparkan atau menelaah gimana sih mosi ini bisa ada gitu. Nah, mungkin hadirin sekalian sudah membaca, setidaknya membaca mosinya gitu yang sudah diberitakan di media massa gitu dan secara rilis di Instagram resmi BMKM UGM gitu. Dan mosi ini sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap respon Ibu Ova selaku rektor UGM ketika ada tuntutan dari mahasiswa UGM untuk setidaknya rektor itu berposisi bersama mahasiswa untuk menuntut ke semerawutnya pemerintahan Indonesia saat ini gitu. Oke, next, Mas. Next slide. Ya. Nah, di sini saya ingin tahu sih, ketika saya memberikan dua gambar ini, apa yang sekiranya muncul di pikiran Bapak Ibu sekalian gitu. Dua gambar yang sudah sangat familiar muncul di mana-mana gitu.
Mungkin saya ingin setidaknya ada komentar apa sih yang pertama kali muncul di pikiran Bapak Ibu ketika saya menampilkan 2 gambar ini gitu. Mungkin bisa ditulis di komentar gitu. Saya pengen tahu gitu, sekiranya apa yang pertama kali muncul ketika ada 2 gambar ini. Bisa ditulis di kolom chat ya. Mungkin 1 sampai 2 menit. Gemoy. Waduh, siapa masih gemoy, Mas? Nah, Nepo. Apa lagi? Dinasti. Oke. Sudah sangat familiar dengan foto ini gitu. Ada gemoy, ada Nepo, dinasti. Yang lain apa ini? Yang pertama kali muncul di pikiran atau yang terpikir. Eh, mungkin biar tidak terlalu lama ya. Eh, saya mungkin gini, dalam perumusan MOSI tidak percaya ini kami tidak dengan mudah begitu saja, tapi kami juga melalui diskusi bersama apa yang memang kami tuntut itu setidaknya jelas dari mana dan apa gitu. Nah, kami menarik tidak terlalu jauh dari pemerintahan Joko Widodo tentunya sebelum Prabowo, di mana kalau dari gambar ini ya sudah jelas paling kiri ada Anwar Usman selaku ketua MK semasa Presiden Joko Widodo yang merupakan paman dari Gibran yang sekarang jadi wapres gitu ya. Dan Gibran ini juga anaknya Pak Jokowi. Nah, lalu di gambar sebelah ada pasangan presiden dan wakil presiden saat ini yaitu Gibran dan Prabowo gitu. Yang saya pikirkan pertama kali ketika ada foto ini dan mungkin berposisi sebagai masyarakat umum yang setidaknya tahu bahwa di gambar-gambar itu siapa aja dan perannya apa aja. Karena sudah menjadi perbincangan juga. Yang saya pikirkan dan saya rasa ada sangkut pautnya antara 4 orang di sini gitu. Keterkaitan satu sama lain yang sangat-sangat mungkin terjadi. Gimana Gibran bisa berpasangan dengan Prabowo, ataupun Gibran bisa naik jadi wapres. Itu pasti ada dugaan bahwa wah ini pamannya berperan ini. Gitu. Maka di dalam mosinya sendiri juga tertulis bahwa Gibran ini seorang nepo baby gitu. Karena memang ada turut andil dari pamannya Anwar Usman dalam rekayasa konstitusi sehingga Gibran bisa naik sebagai wapres gitu. Oke, bisa dilanjut. Nah, mungkin karena mosi ini khususnya ditujukan kepada rektor UGM ya. Jadi mungkin saya juga mempersempit pembacaannya gitu. Dan di sini ada gambar bagan organisasi ya. Gambar bagan organisasi UGM. Di mana dalam bagan ini bisa terlihat bahwa rektor ini memiliki garis subordinasi di atasnya, ada MWA, yang dimana MWA ini juga turut andil dalam pemilihan rektor itu sendiri. Dan saat pemilihan rektor Ibu Ova kemarin, diketuai oleh Pratikno, dan mungkin kita tahu ya Pratikno gimana kalau Mas Gibran KBM dulu bilang ketika Jokowi ini alumni paling memalukan, Pratikno ini alumni nomor 2 yang paling memalukan gitu. Nah, saya menduga ataupun mungkin teman-teman mahasiswa yang lain juga menduga bahwa Pratikno ini juga memiliki andil dalam pemilihan Ibu Ova yang mungkin bisa tidak tahu ya
selama pemerintahan Jokowi pun Pratikno ini sebagai sekretaris Sesnek gitu. Koreksi jika saya salah gitu. Jadi setidaknya ada kemungkinan bahwa Pratikno ini cukup berpengaruh gitu. Oke, next. Nah, lebih dekat lagi, sebenarnya ini merupakan kabar yang cukup mengejutkan bagi kami teman-teman pergerakan begitu, ketika Kapolda DIY menerima silaturahmi dari Bupati dan juga Rektor, di mana kami terkejut karena sebelumnya sudah mendapat kabar bahwa pimpinan K5L ini berganti dan digantikan oleh seorang Polri aktif itu di Polresta Sleman, dari Polresta Sleman gitu. Dan itu cukup mengejutkan karena ternyata apa ya, kami rasa Parcok nih mulai masuk nih gitu lewat K5L gitu. Dan Boleh dipotong nggak ini? ribut Boleh dipotong nggak? Supaya nggak salah yang PKM4L ya. PKM4L itu sebelumnya sudah polisi aktif loh. Sudah dicek belum? yang sebelumnya ya Pak. Nah itu Supaya nggak makanya informasinya miss ya. Iya K5L saya juga sempat menanyakan juga ketika ada rumor ini ke salah satu Bukan rumor. Iya, Itu memang sudah maksudnya polisi aktif. iya fakta bahwa ini polisi aktif gitu ya. Dan ternyata K5L sebelumnya itu juga polri aktif. Nah ini setidaknya ini jadi apa ya, bahan kehati-hatian kami teman-teman di pergerakan ketika melakukan aksi ataupun gerakan gitu ya, karena setidaknya dari internal UGM pun sudah ada polri aktif nih. Mereka ada di internal UGM dan itu jujur sedikit apa ya, menambah kewaspadaan kami gitu. Dan beberapa waktu lalu mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat bahwa ada sedikit kericuhan ketika tuntutan mahasiswa di Balairung ya, setelah sepekan berkemah mendirikan tenda gitu di Balairung. Dari tidak lama, beberapa 3 hari sebelum ini tuh saya dapat ini rumor, tidak tahu ya benar apa enggak, tapi teman-teman yang melakukan aksi kemarin di Balerung itu sudah ditandai. Ya mungkin tidak hanya di aksi Balerung kemarin ya, tapi di aksi-aksi lain teman-teman pasti sudah ada yang ditandai. Nah, mungkin berkaitan dengan kuasa yang membungkam, ini menjadi bukti bahwa mungkin bisa dibilang relasi kuasa ini yang mengendalikan, setidaknya berusaha mengendalikan teman-teman mahasiswa di internal kampus gitu. Ketika teman-teman sudah ditandai, lalu seolah-olah ditakut-takutin, kalian udah ditandai nih, hati-hati. Nah, itu setidaknya ingin membungkam suara-suara kami yang vokal terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah ataupun kebijakan-kebijakan internal UGM yang kami rasa itu tidak sesuai gitu. Nah, maka dari itu kami sendiri juga harapannya ya, selaku institusi akademis yang memiliki citra kuat di Indonesia gitu, adanya kerjasama ini cukup menurunkan kepercayaan kami gitu kepada pimpinan, terutama rektor. Kok bisa malah ada sowan ke Kapolda gitu. Setidaknya pun ini saya sendiri ya, awal tahun kemarin ketika ada aksi yang Indonesia Darurat atau pokoknya sekitar Februari itu saya hadir di konsolidasi. Jadi dalam konsolidasi itu kita merumuskan beberapa tuntutan ya sebelum aksi gitu. Salah satu tuntutannya itu pemakzulan Prabowo Gibran. Ini saya buka-bukaan ya, karena itu pun juga sudah disampaikan di aksi kan. Dan tidak lama ada petugas K5L itu menelpon saya, Mbak, ini siapa ya yang
melontarkan tuntutan ini gitu. Dari siapa? Pengen tahu sampai namanya bahkan. Di situ saya jelas bahwa pergerakan itu salah satu fokusnya juga sekuritas dari individu kami gitu. Keamanan dari kami juga kami perhatikan. Dan di saat itu juga saya merasa defend ya, mempertahankan nggak bisa ini. Buat apa tahu nama yang memberikan ide itu, mau diapakan memang kalau tahu gitu. Gitu ya. Itu sistem yang langsung auto nyala gitu. Nah, itu mungkin juga jadi refleksi bahwa wah, ini serem, dan ternyata ketika pimpinan K5L itu dari Polresta Sleman menambah, wah iya ini pasti dari ini gitu. Dan itu menambah kuat dugaan kami bahwa adanya pertanyaan itu datang dari, silakan di ini sendiri ya gitu. Nah, maka dari itu kami merasa rektor itu seperti berjarak dan mungkin melihat bagaimana permasalahan yang terjadi di mungkin selama transisi sejak periode Jokowi bahkan hingga saat ini tidak banyak mungkin tidak, kami kurang merasa keberadaan atau keberpihakan dari rektor itu sendiri untuk bersama kami, untuk bersama masyarakat luas gitu. Ketika bilang institusi akademik tidak perlu politik atau perlu netral, menurut saya netral itu tidak semudah itu, karena ketika ada kebijakan yang menyeleweng ataupun tidak tepat, ketika didiamkan dengan alasan netral ataupun tidak bersuara karena netral, itu justru itu sikap yang pro dengan ketidaksesuaian itu gitu. Nah, keberpihakan juga sebenarnya tuntutan kami itu intinya pada keberpihakan. Bagaimana UGM berpihak kepada masyarakat luas, dan coba dimulai dari mahasiswanya gitu. Ketika itu sudah dilakukan, jelas huru hara seperti demo di Bareng itu tidak akan terjadi. Tapi ketika pimpinan UGM, rektor itu tidak memperlihatkan bagaimana tanggung jawab sebagai tanggung jawab moral akademiknya yang setidaknya itu pasti dimiliki, ya jelas pasti kami teman-teman UGM akan menyuarakan itu dan meminta hal itu, minta tanggung jawab itu gitu. Dan gimana adanya polemik seperti yang sedang terjadi ini, selembar kertas itu sangat dipermasalahkan, bahkan kami mahasiswa UGM tuh gimana ya Pak, gimana ya Bu, kayak mau ngurusin kok kayak sepele karena hal itu mudah untuk dibuktikan, mudah untuk diselesaikan gitu. Jadi bukan masalah yang rumit hingga perlu berlarut-larut gitu. Sedangkan untuk transparansinya sendiri kami ya juga mempertanyakan, tetapi sedikit banyaknya seperti itulah, makanya sampai ada kemarin yang datang ke Bareng ya, meminta bukti selembar kertas itu juga itu sedikit, setidaknya seperti kenapa sih masalah ini tuh terus berlanjut. Bahkan saya kemarin itu malam hari di kafe sama teman saya, di sebelah saya itu ada bapak-bapak, padahal ini saya di luar kota ya, itu bahasanya juga ijazah gitu. Wah, kami yang dengar langsung, udah sampai sini. Ternyata itu jadi satu topik yang hangat dan memang lama sekali diskusinya gitu. Tapi menurut saya justru rumor-rumor seperti ini, rumor-rumor yang menurut kami mungkin tidak terlalu urgent untuk dibahas sekarang, karena sedang banyak masalah yang lebih urgent untuk dibahas gitu. Mungkin yang mempermasalahkan hal itu ingin menarik lebih jauh ya, ketika kok bisa misalkan itu tidak sesuai bisa jadi presiden atau gimana pun. Nah, tapi kami di sini setidaknya
memiliki fokus untuk apa membahas yang hari ini terjadi gitu. Nah, lanjut. Nah, mungkin ini saya mengutip Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 di mana sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Sebenarnya kenapa kok teman-teman itu bersuara? Menurut saya sendiri ya, ini kalau dari kacamata saya, gerakan-gerakan ini muncul sebenarnya terjadi untuk mencegah worst case atau kemungkinan paling buruk dari suatu kebijakan itu terjadi. Jadi setidaknya gerakan-gerakan mahasiswa ini seperti apa ya, peringatan dan warning bahwa kebijakan itu harus dilihat lagi, harus coba ditelaah lagi gitu, sudah tepat atau belum. Karena sebenarnya mahasiswa itu peduli dengan adanya mereka aksi ataupun konsolidasi, itu membuktikan bahwa teman-teman itu berpikir, teman-teman itu memikirkan kebijakan dan berpikir untuk siapa? Jelas berpikir untuk masyarakat luas, untuk rakyat gitu. Nggak mungkin mereka memikirkan untuk dirinya sendiri. Sedangkan kasus-kasus atau yang dibahas itu berkenaan dengan masyarakat banyak gitu. Dan ketika teman-teman menyuarakan, itu berarti ada semangat dalam usaha untuk memperbaiki atau setidaknya menjaga agar sistem pemerintahan itu sesuai dengan koridornya dan tidak menyeleweng ataupun keberpihakannya itu pindah. Dan adanya gerakan-gerakan mahasiswa ini itu untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan rakyat sehingga sistem di Indonesia ini bisa menjadi lebih baik. Setidaknya ada contoh belum lama ini juga yang mungkin Bapak Ibu tahu, peringatan darurat yang Garuda Biru itu salah satu gerakan yang berhasil, di mana itu gencar, kuat dan masif, itu berhasil menggagalkan bagaimana UU Pilkada itu mau diapakan lah itu. Dan setidaknya itu jadi bukti bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa itu mencegah kemungkinan terburuk ketika suatu kebijakan itu diambil gitu. Oke, lanjut. Nah, kembali ke mosi tidak percaya. Mungkin dalam narasi mosi ini ya, terpilihnya Prabowo, terus Gibran, si Nepo Baby itu, kita mengatakan bahwa ada bantuan dari Raja Jawa. Siapa dia? Jokowi, gitu ya. Dan ketika itu berhasil, mungkin kita lihat sekarang bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil itu cukup menuai kontroversi. Mungkin tidak, bagaimana mengatakannya, terlalu cepat atau terlalu dini, tapi setidaknya ini juga bentuk pengawalan terhadap kebijakan-kebijakan dari presiden dan wakil presiden dalam memutarkan operasional dari negara gitu. Seperti misalkan revisi UU TNI yang sekarang udah jadi UU TNI ya, karena sudah disahkan. Itu juga setidaknya mengingatkan kembali bagaimana duifungsi TNI dahulu pernah terjadi, sehingga adanya gerakan-gerakan protes terhadap kebijakan itu sebenarnya juga memberikan warning untuk hati-hati loh, ini bisa ada kemungkinan, karena kita tidak bisa memastikan ya kemungkinan itu akan terjadi A atau A. Kemungkinan itu akan terjadi selalu A, kan bisa saja terjadi kemungkinan yang lain gitu. Nah, dari berbagai isu yang sudah ada ya di kabinetnya Prabowo Subianto ini, kami kok tidak melihat banyak, setidaknya sikap dari rektor begitu dalam menanggapi kebijakan-kebijakan ini. Dan sebenarnya kami ingin rektor juga bersama mahasiswa, karena sasaran kebijakan
itu tadi juga kembali ke kita semua, ke Bapak Ibu dosen, ke Tendi, ke kami sebagai mahasiswa, gimana yang pasti sistem itu akan melekat di kita. Nah, maka dari itu kebijakannya harus dikontrol dan diawasi gitu. Untuk itu, ketika teman-teman mengadakan kemah, mendirikan tenda di Balairung selama seminggu ya, kurang lebih seminggu, itu dan ketika ditemui mungkin apa ya, jawaban Ibu Rektor kurang memuaskan bagi kami dan bahkan terucap beliau takut gitu. Takut. Kalau takut itu berarti ada pihak yang menakuti gitu kan. Nah, itu juga jadi menambah keyakinan kami, wah ini ada kontrol gitu. Dan tidak seharusnya ketika bilang universitas itu harus netral, apakah ketakutan ini sehingga Ibu Ulfa diam itu bentuk kenetralan? Saya rasa tidak ya, gitu. Dan oleh karena itu, BMKM UGM merilis mau tidak percaya pada Ibu Ulfa. Ya, mau percaya gimana gitu. Dari Bu Ulfa aja sampai tercap begitu kan, berarti ada pihak-pihak lain yang mempengaruhi gitu. Oke, next. Nah, mungkin ini slide terakhir. Dan saya ingin menutup dengan kita seharusnya di dalam satu barisan melawan penindasan dan kesewenang-wenangan. Hidup rakyat Indonesia, hidup mahasiswa, hidup perempuan yang melawan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sangat luar biasa sekali. Terima kasih dari Imawati Asa atas pemaparan yang sangat luar biasa. Tentunya pandangan mahasiswa adalah pandangan yang mungkin sangat bisa kita jadikan pertimbangan ya. Itu tadi ada isu tentang keamanan privacy dari mahasiswa gitu kan. Dan ada titik vulnerable antara mahasiswa dan bahkan vulnerabilitas dari rektorat itu sendiri gitu oleh pihak lain. Baik, langsung saja sebelum tanya jawab kita lanjutkan ke sesi selanjutnya yakni tanggapan dan pemaparan dari Mas Gifari. Pada Mas Gifari, persilakan. Izin share PPT. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar, nggih. Baik, ya saya ingin setelah menyimak ya tadi apa yang Asa sudah sampaikan, saya ingin mencoba mengajak berefleksi karena kebetulan pernah belajar sejarah gitu ya. Jadi kita akan refleksi historis gerakan mahasiswa sebelum dan setelah reformasi. Kita ambil judul Gerakan Mahasiswa Tirani dan Kesadaran Kaum Intelektual. Baik, ini isi paparan saya, tapi saya persingkat biar nanti dialognya cukup dan tidak mepet maghrib. Ya, yang pertama, ya kita mendoakan Tok Argo ya. Semoga husnul khotimah ya apa yang kemudian kemarin terjadi. Tentu doa kita adalah semoga apa jika memang ada yang harus diselesaikan secara hukum semoga juga sudah bisa diselesaikan dengan baik begitu ya. Cuman keluarga juga sudah mengikhlaskan apa yang terjadi. Baik. Oke, saya mulai dari gerakan mahasiswa. Ini banyak menentukan tonggak-tonggak perjalanan bangsa ya. Mulai didirikannya Perhimpunan Indonesia 1908 oleh para pelajar di Belanda untuk membangun persatuan, kekeluargaan, dan kesadaran nasional untuk kemerdekaan Indonesia hingga reformasi 98 ya yang dimotori oleh para mahasiswa. Dan ketika gerakan mahasiswa masih hidup, kita masih bisa berharap banyak ya dari para kaum intelektual terkawalnya demokrasi di Indonesia. Secara khusus, Wycliffe ya, Merle Wycliffe ini seorang sejarawan yang masyhur, sudah almarhum. Beliau menulis satu buku sejarah penting, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Meskipun di edisi yang lebih baru sampai 2008, beliau menulis persembahan buku ini adalah untuk para aktivis mahasiswa 98. Nah, jadi bagi Wycliffe, bagi sejarawan Wycliffe,
perjalanan atau gerakan mahasiswa dalam perjalanan sejarah bangsa itu sangat sangat penting itu karena memang menentukan tonggak-tonggak itu. Mari kita lihat secara historis ya. Dari sebelum reformasi, gerakan Tritura dan jatuhnya Soekarno pada 66, meskipun saat itu juga polarisasinya nasionalis dan Islamis waktu itu sudah mulai tampak ya, GMNI dan HMI waktu itu yang cukup awal. Kemudian demonstrasi Malari ya, Malapetaka 15 Januari 74, kemudian dilanjut dengan di 78-nya adalah demonstrasi tolak Soeharto 3 periode, kemudian juga imbasnya adalah lahirnya normalisasi kehidupan kampus dan juga BKK ya. Nanti saya ulas lebih singkat. Nah, kemudian juga follow up-nya adalah munculnya P4, Asas Tunggal Pancasila saat itu dan pemecah belahan pergerakan mahasiswa. Ya, salah satu yang tentu kita tahu dalam sejarah MI yang kemudian terpecah ya karena ideologi sasi yang kemudian ditanamkan saat itu di Orde Baru. Nah, kemudian relatif karena cukup kuat tekan politik dari pemerintah, kemudian di 80-an gerakan mahasiswa lebih banyak gerakan bawah tanah, diskusi di belakang layar, kemudian juga pers mahasiswa yang kemudian menjadi menguat menyuarakan kritik-kritik kepada negara yang kemudian memuncak pada 97-98 dengan gerakan menjatuhkan Soeharto. Saat itu pasca reformasi kita tahu varian organisasi eksternal kampus ya kalau kita sebut itu juga kemudian mulai banyak. Nah, lebih khusus normalisasi kehidupan kampus atau Badan Koordinasi Kemahasiswaan yang kemudian saat itu dibentuk tahun 78 ini menarik ya di periode Menteri Daud Yusuf. Ini kan memang bagaimana mahasiswa yang awalnya banyak beraktivitas di politik lebih kritis begitu ya dengan berbagai aksi demonstrasi terutama memang yang terkini Malari saat itu. Kemudian dicetuskannya dan juga demo 3 periodenya Soeharto itu kemudian bagaimana dibatasi aktivitas politik di kampus, kemudian Dewan Mahasiswa dibubarkan dan kemudian diganti dengan BKK ini ya atau Badan Koordinasi Kemahasiswaan yang kemudian kita tahu kemudian ini melebur secara struktural di kampus menjadi mungkin hari ini mungkin kalau di kampus kita ada Direktorat Kemahasiswaan semacam itu yang kemudian di sini melakukan pembinaan, pengembangan minat bakat dan juga menjaga keterlibatan kampus dengan kegiatan mahasiswa yang dianggap ya oleh negara menjadi lebih positif gitu. Nah, senat mahasiswa juga dibatasi dengan kegiatan non politik, ya fokus kepada akademik, olahraga dan kesenian. Nah, ini dan juga pengawasan ketat. Saat itu kemudian juga mahasiswa yang kritis di DO, diintimidasi dan ditangkap. Ya, saya kira ini memang situasi yang terjadi di Orde Baru. Nah, apa yang disuarakan mahasiswa di masa Orde Baru saat itu adalah tentu mengkritik kebijakan rezim Soeharto yang otoriter dan militeristik, kemudian juga menjadikan kampus ruang oposisi, kemudian menuntut kebebasan berpendapat dan juga menuntut dibukanya keran demokrasi begitu. Nah, lalu bagaimana setelah reformasi? Nah, kita lihat em, gerakan mahasiswa tetap tetap bergeliat ya dengan beberapa isu yang tetap masih bisa dikawal seperti bagaimana menolak difungsi ABRI, kemudian juga menuntut reformasi lanjutan, kemudian juga aksi jelang kejatuhan Gus Dur, misalnya kita tahu juga mulai polarisasi menguat saat itu tuh gerakan mahasiswa ada yang juga mendukung perintah dan menolak gitu. Kemudian kenaikan BBM di era Megawati, di era SBY begitu ya. Beberapa kali, kemudian juga penolakan UU Intelijen, RUU Keamanan Nasional. Kemudian isu-isu lingkungan juga muncul saat itu mungkin reklamasi Teluk Benoa dan sebagainya dan tentunya aksi Save KPK yang kemudian juga muncul. Nah, yang menarik memang menjadi intens pada periode kedua Pak Jokowi ya. Kemudian mulai dari demo reformasi di korupsi, aksi gejayan memanggil, aksi menolak UU Cipta Kerja, tolak Jokowi 3 periode, kemudian juga aksi pembangunan Wadas dan juga respon mahasiswa atas politik dinasti yang kemudian tadi juga Asa menyebut misalnya salah satu yang memuncak dengan demo darurat Indonesia ya Garuda Biru itu. Nah, kita lihat memang bagaimana perkembangan eh, mengapa semakin menguat begitu ya di periode terakhir periode keduanya Pak Jokowi itu ya tidak lain memang kalau kita amati ada pelanggaran atau mungkin pelarangan diskusi, pemutaran film dokumenter, pemanggilan dosen atau mahasiswa yang kritis, rektor atau pejabat kampus yang makin dekat dengan penguasa ini juga kita tidak pungkiri ya situasi yang terjadi
di periode kedua Pak Jokowi gitu. Nah, lalu kenapa mahasiswa terus apa sih isu yang kemudian pasca reformasi? Nah, ini tetap isu-isunya adalah pada menjaga semangat reformasi, bagaimana anti militerisme, bagaimana menjaga demokrasi, kemudian juga pada isu-isu ekonomi ya, terutama isu kenaikan BBM, kemudian juga aksi lingkungan, reklamasi, tambang, ini menjadi satu isu sensitif yang terus dikawal mahasiswa, dan terakhir aksi yang hubungannya sama penguatan kelembagaan negara, KPK, UI Intelijen, dan lain-lain. Nah, sekilas, kalau boleh kita petakan, bagaimana pembatasan ruang politik mahasiswa di kampus pasca reformasi. Nah, ini relatif dari B.J. Habibie di masa Pak Habibie, Gus Dur itu relatif cukup cukup kondusif ya, karena memang menguat kembali demokrasi kampus, kemudian kampus juga menjadi ruang terbuka untuk debat. Tapi memang muncul mulai era Bu Mega ya, memang belum represif, tetapi kan mulai secara sistemik, mulai muncul kecenderungan kontrol, kemudian juga di masa PSBY juga mulai ada aturan-aturan membatasi gerakan mahasiswa. Kemudian di periode Pak Jokowi ini represinya memang menjadi semakin menguat. Kemudian juga fenomena kampus tunduk pada kekuasaan juga semakin kuat begitu ya. Dan sejauh ini juga kita amati di awal periode Pak Prabowo ini juga mulai muncul ada kriminalisasi mahasiswa. Dan kita belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Baik, nah di bagian berikutnya, saya ingin menyampaikan gerakan mahasiswa tiran dan kesadaran kaum intelektual. Mengapa kekuasaan dan tirani selalu menjadi musuh gerakan mahasiswa? Saya kira ada beberapa poin jawaban di sini. Pertama tentunya mahasiswa ini ada kelompok intelektual muda. Mahasiswa ini tidak atau belum terikat pada kepentingan ekonomi dan politik. Ya. Tentu harapannya tidak begitu ya. Entah nanti gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat memang tren di beberapa aktivis kemudian ya menjadi dia pilihannya ke partai politik, kemudian dia juga harus mengikuti apa yang terjadi di sana ya. Tetapi sejauh ini kita lihat tidak ada kepentingan mereka ya, tidak terikat pada kepentingan-kepentingan itu. Nah, kemudian masih juga perwakilan suara yang dibungkam, juga mereka punya ikatan historis perlawanan mahasiswa di periode sebelumnya, dan juga mahasiswa ini melawan karena sadar bahaya kekuasaan yang absolut. Maka saya kira dikatakan mahasiswa adalah kekuatan moral bangsa ini menjadi penting. Dan kita tahu bahwasanya salah satu yang dijaga oleh mahasiswa adalah indikator demokrasi, yakni setidaknya ada 5 hal: akuntabilitas, kemudian rotasi kekuasaan yang berjalan wajar, tadi juga asal mengkritik ada masalah ya di MK kemarin kita semua tahu, dan rekrutmen politik terbuka, kemudian juga pemilihan umum, pemenuhan hak dasar ya, hak asasi, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk menyampaikan aspirasi dan sebagainya. Nah, sejauh mana tentunya di Indonesia ini sudah baik? Tentu ada beberapa survei indikator demokrasi dan kita juga bisa mengukur sebenarnya kondisi di Indonesia seperti apa. Relatif di beberapa hal oke, tetapi mungkin di beberapa hal tidak oke ya. Kita harus fair begitu ya. Nah, ada satu buku saya kira menarik ya dari Mas Eko Prasetyo ya, Pengilah Gerakan Mahasiswa, yang kemudian di sini sebenarnya menggambarkan 4 hal sebenarnya poin pentingnya. Pertama adalah mahasiswa adalah kekuatan sosial yang lahir dari penderitaan rakyat. Kemudian yang kedua ada gerakan mahasiswa ini harus melawan sistem bukan sekedar elit begitu ya. Kemudian juga mahasiswa ini punya beban sejarah ya. Mereka pernah menggulingkan kekuasaan, maka bungkam pada situasi terkini atau kondisi yang yang terjadi itu adalah pengkhianatan sejarah. Dan tentu satu poin lagi adalah mereka terus kritis terhadap kampus yang menjadi alat negara. Nah, ini saya kira kita bisa memahami kenapa kemudian terjadi ya gerakan itu terus berjalan. Nah, relevankah menuduh gerakan masa ditunggangi? Nah, ini saya kira kita perlu perlu refleksi juga. Tentu gerakan mahasiswa ini karena mengganggu status quo kekuasaan, maka kemudian ya ada prinsip ya jika tidak bisa dibungkam ya dicurigai ya sebagai antar oposisi, elit tertentu, LSM bahkan asing. Tapi juga kadang kita tidak bisa pungkiri framing media, elit politik dan buzzer ini juga sering kemudian muncul untuk melegitimasi atau menurunkan ya, mendelegitimasi moral mahasiswa. Dan juga namun kita juga tidak pungkiri ya, ada sejarah kooptasi gerakan mahasiswa di masa lalu, terutama mungkin di sekitar pemilu atau konflik internal kekuasaan antar elit yang kemudian memanfaatkan mahasiswa. Tetapi saya kira menuduh gerakan mahasiswa ditunggangi adalah cermin anti-intelektualisme dan ketakutan terhadap daya kritis anak muda. Dan di poin berikutnya, perihal UGM sebagai penjaga etis kebangsaan dan demokrasi, tentu kita tahu hingga hari ini saya kira UGM
kita apa ya, secara historis UGM masih menjadi basis intelektual kritis pro demokrasi. Kemudian juga gerakan mahasiswa di UGM ini juga masih masih terus menjadi oposisi moral, ya. Kemudian juga mahasiswa UGM secara konsisten hadir dalam berbagai aksi nasional untuk menolak penyimpangan kekuasaan di beberapa aksi-aksi nasional ada. Kemudian juga UGM masih terus memproduksi gagasan untuk kebijakan publik, ya. Dan advokasi isu rakyat kecil dan HAM ini juga UGM masih terus lakukan. Nah, satu poin lagi, posisi kampus netral aktif dari pemerintah. Nah, tentu ini menjadi sangat subjektif, gitu. Tadi mahasiswa punya pandangan tidak netral, kemudian juga, tapi mungkin kita juga perlu tahu POV dari kampus, gitu ya. Kenapa kemudian ada dalam situasi-situasi yang kemudian dipilih seperti itu. Nah, dan kita juga masih berbangga dan semoga kita juga masih terus menjadi bagian dari akademisi UGM yang Civitas Akademika, ya, saya perluas, untuk yang terus menyuarakan isu-isu korupsi, pelemahan KPK, militerisasi sipil, ketimpangan ekonomi, dan demokrasi elektoral dan etika politik. Sehingga memang ya kita sebetulnya bagian dari kampus Tari Cinta yang terus menjaga etis kebangsaan dan demokrasi Indonesia. Nah, secara historis, kalau kita melihat reformasi di UGM di 98, ya, bagaimana peran UGM saya kira menjadi satu motor yang penting, ya, menyuarakan reformasi, mimbar demokrasi yang waktu itu dilakukan, dan aksi-aksi waktu itu di dalam kampus. Dan ini karena pengajian UGM, mau di UGM, ya, saya sepil sedikit juga. Kokam waktu itu punya kontribusi penting juga, ya. Bagaimana mengawal demo luar kampus pertama di luar UGM, yang waktu itu mengawal UGM dari Bundaran hingga alun-alun utara. Dan saat itu juga Ketua Dema hanya mau dikawal Kokam. Ini menarik sekali, ya. Satu cerita yang ada hubungan sama Muhammadiyah. Dan betul-betul dikawal oleh Kokam dari Bundaran sampai alun-alun utara. Dan saya kira, dan itu menjadi aksi di luar kampus pertama. Dan Muhammadiyah punya kontribusi eh, berkolaborasi dengan mahasiswa UGM saat itu. Nah, saya kira itu penting. Sampai ke yang terkini, saya kira tadi juga Asa menyebut, ya, aksi tol RUU TNI, meskipun ya tetap lolos, ya, menjadi undang-undang, tetapi setidaknya UGM masih terus berusaha, ya, hadir apa namanya, mengawal demokrasi kita, begitu. Dan saya kira mungkin sebagian mahasiswa yang ada di sini atau alumni mungkin nggak mengalami, tapi waktu itu saya masih tahun keempat, ya. Waktu itu mengalami bagaimana ketika mahasiswa mendemo kampusnya sendiri, ya. Saat itu ketika UGM memberlakukan KIK, ya. Mungkin ada yang masih ingat, ya, kartu akses parkir. Kalau masuk UGM dulu pakai KIK. Kalau nggak punya KIK ketinggalan atau ganti motor itu harus bayar, itu kayak bayar parkir. Dan waktu itu ada demo yang saya kira menarik untuk kemudian membatalkan, ya, peraturan rektor perihal KIK, gitu, ya. Nah, dan saya kira belum lama, ya, di 2023 saya kira BMKM juga melakukan aksi, ya, perihal ini, begitu, ya. Isu tadi sudah disinggung juga oleh Asa, tetapi kemudian yang menarik, ada demo tandingan yang dilakukan. Satu, BEM, ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, melakukan demo menyebut alumni paling memalukan. Kemudian ada Badan Etik Mahasiswa, entah dari siapa, ya. Saya menarik juga kenapa kemudian muncul satu kelompok yang kemudian mengatasnamakan, mirip singkatannya BEM, kemudian menyebutkan alumni paling membanggakan. Nah, ini kan juga kita bisa lihat bahwasanya ada intervensi di politik eksternal yang kemudian masuk ke kampus, saya kira. Nah, dan terakhir, perihal refleksi mosi tidak percaya, saya kira tadi Asa sudah jelaskan, tapi poin yang saya tangkap ada 5, ya. Satu, kritik kepada atas kebijakan Presiden Prabowo, kemudian tuntutan UU TNI, revisi UU TNI, kemudian juga menolak militerisme ke dalam kampus, dan kemudian bagaimana menyelamatkan demokrasi. Dan terakhir, tentu yang menarik, tuntunannya adalah bagaimana untuk UGM mengeluarkan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Yang saya kira apa yang kemudian dilakukan mahasiswa, kalau kita lihat, ya, di circle yang tengah, isu yang disuarakan tadi, kemudian di lingkupi fungsi mahasiswa sebagai intelektual muda, tanpa teknis politik ekonomi, perwakilan suara yang dibungkam, tradisi historis, kesadaran bahaya kekuasaan absolut, itu memang melakukan fungsinya, begitu, ya, melakukan fungsinya. Namun tentu kalau kita pahami tuntutan yang terakhir tadi, perihal bagaimana mengeluarkan kampus kita mengeluarkan apa
mau tidak percaya, tapi saya kira ini POV ya. Ini saya coba, ini pandangan subjektif, bukan bukan mewakili kampus tentunya, karena bukan bukan representasi kampus, tapi pandangan subjektif saya melihat bahwasanya karena UGM adalah perguruan tinggi negeri, ya, kemudian juga terikat struktural pada negara dengan UU Pendidikan Tinggi, kemudian juga kita tahu tadi Asa juga menyinggung ya ketakutan akan represali politik ya dan administratif yang kemudian juga berimbas pada para pejabat struktural di kampus. Kemudian juga bagaimana UGM juga masih menjaga ya, sengaja menjaga citra moderat dan institusional sehingga meminimalisir konfrontasi politik langsung ya kepada pemerintah. Kemudian juga bagaimana menjaga risiko polarisasi di internal kampus yang saya kira juga pro kontra muncul ya di internal kampus melihat aksi kemarin dan juga adanya perbedaan peran ya gerakan mahasiswa dan institusi kampus. Saya kira menarik juga untuk kita coba meluaskan ya point of view kita sehingga mungkin kenapa belum sesuai dengan apa yang kita mau atau mahasiswa mau itu karena ada sudut pandang ini gitu ya dari kampus begitu. Nah, nah, kita harus akui juga ya, sorotan terhadap UGM ini masih tajam. Tadi pada konteks ya satu lembar kertas itu, kemudian juga eh, masih tidak percaya dan juga dilalahnya ya ada musibah ya salah satu mahasiswa kita meninggal dengan kecelakaan yang kemudian juga ya isunya meluas dengan apa ya itu seakan memang kemudian bertemu satu momentum kemudian itu semakin semakin bertambah gitu kan sorotan kampus kita. Nah, kemudian ya kita harus juga akui ya bagaimana kemudian orang juga masih menyorot apa yang terjadi 2014 sampai 2024 yang saya kira masih masih sangat sulit dilupakan publik apalagi di akhir ya apa yang kemudian terjadi. Nah, tetapi nah ini ada tetapinya. Kalau kita lihat ya di postingan di Instagram UGM paling 2 atau 3 terakhir postingan terakhir saya juga agak sedih gitu ya dengan komentar-komentar. Saya nggak tahu ini sebenarnya komentar mahasiswa yang memang masih menyuarakan kekecewaan atau orang eksternal gitu kan. Kemudian komentar-komentar yang ada di sosmed kita ini kan memang tidak cukup positif gitu ya artinya. Nah, ini tentu tentu kemudian bagaimana ini semua disampaikan dengan santun dan tetap menjaga nama baik kampus. Nah, ini saya kira juga menjadi satu satu hal yang penting untuk kita jaga. Tetapi saya harus akui apa yang kemudian teman-teman mahasiswa lakukan tetap membanggakan juga. Bagaimana mahasiswa tetap melakukan fungsi yang seharusnya gitu ya. Nah, maka saya menutup karena ini pengajian ya. Maka saya juga tutup dengan An-Nahl 125 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati ya, wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin gitu ya. Nah, ini saya kira tidak dalam konteks dakwah secara parsial, tapi kita bisa lihat dalam menyampaikan pesan kebenaran secara umum kita Al-Qur'an memberi role ya bagaimana kita bisa memberikan melalui hikmah gitu ya pertama kemudian juga pelajaran yang baik, mau itu hasanah, dan bagaimana kita berbantah dengan cara yang baik. Nah, saya kira ini juga bagaimana diterjemahkan secara kontekstual ya dalam dalam kehidupan kita di kampus begitu ya. Nah, ini sebagai penutup. Tentu aksi dan demonstrasi mahasiswa adalah sinyal sensitivitas mahasiswa pada isu-isu yang berkembang yang masih menyala. Tentu ini tadi saya katakan harus disyukuri. Eh, Dikala mungkin dari momen-momen tertentu gerakan mahasiswa lesu bahkan orang yang banyak menyaksikan apakah gerakan mahasiswa post reformasi itu masih masih bisa dinamis dan sebagainya dan ternyata memang masih gitu ya. Yang kedua tentu namun ya aksi itu harus bisa dijalankan dengan damai dan menjaga etika relasi murid dan guru gitu ya. Ya saya kira dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu juga kita bagaimana bisa menyampaikan semua kepada guru kita dengan cara yang baik. Saya kira itu juga penting. Dan saya kira dulu juga gerakan reformasi yang ditawarkan UGM itu reformasi damai gitu ya. Ya saya kira ya apa namanya hal-hal yang mungkin terkesan kurang damai kemudian kemarin sampai terjadi ya ya mohon maaf misalnya sampai mengejar mobil direktor ya mungkin ya mohon maaf ya itu kan mungkin juga nggak pas gitu ya. Saya kira banyak hal yang bisa kita lakukan dengan baik gitu ya. Dan tentu tapi juga di satu sisi kita nggak perlu melempar tuduhan bahasa mahasiswa ini tunggangi dalam aksi yang dilakukan dan sebagainya. Saya kira murni mereka punya satu idealisme, punya kecintaan pada negara,
tadi yang sudah disampaikan. Dan tentunya yang terakhir adalah semoga kampus tercinta kita, UGM, bisa membangun komunikasi publik lebih baik di saat situasi krisis seperti ini ya. Saya kira dengan transparan, dengan cepat, konsisten, empati, dan humanis dan dua arah. Saya kira dengan itu juga publik bisa bisa segera cair. Tadi yang Asa sampaikan di warung kopi, jangankan Asa ya, saya ngetik di satu cafe shop aja, ya ngetik waktu itu tugas, itu juga obrolannya tentang kampus kita itu, aduh, saya bilang gitu. Dan itu juga orang-orang yang sebenarnya bukan bukan mahasiswa ya, itu udah orang-orang tua, tapi juga pembahasannya masih kampus kita ya. Semoga semoga banyak hal yang bisa segera terurai dan bisa terselesaikan. Ya, saya kira itu. Saya kembali lagi ke moderator. Barangkali masih ada diskusi dari Ibu Bapak dan Mas Mbak sekalian. Nasrul minna wa faal qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baik. Ini adalah sebuah tanggapan dan paparan yang sangat luar biasa ya, berangkat dari sejarah pergerakan mahasiswa, perkembangan pergerakan dari masa ke masa, pergolakan yang ada di UGM, dan tentunya serta peran tadi dari Muhammadiyah dalam momen-momen historis tersebut. Dan tadi ada ya apa ya, bagaimana kita menyikapi tentang hal-hal yang ada di kampus kita dengan di medsos kita. Kebetulan saya di salah satu unit di UGM juga apa ya istilahnya, face to face dengan momen tersebut, momen orang-orang komen gitu ya di live-nya UGM. Wah, itu sangat random sekali kadang ya, dan kadang juga tidak pas. Baik, waktu masih ada beberapa menit sebelum azan maghrib. Kami persilakan untuk ada 1 hingga 2 feedback ya, supaya nanti tidak nabrak maghrib. Kami persilakan bisa dari audiens, bisa open mic atau raise hand. Apakah di sini sudah ada Prof. Panjono belum ya? Baik, silakan kepada audiens, boleh langsung open mic atau raise hand dahulu. Kalau tadi feedback dari Prof. Suwadi ya, sepertinya ini tadi sudah masuk ke dalam bahasan Asa maupun Mas Gif ya, tentang bagaimana gerakan mahasiswa menutup wajah. Tadi kelihatannya masuknya ke tentang apa namanya, perlindungan secara anonimitas mahasiswa karena berkaitan dengan relasi kuasa seperti itu. Atau mau dibahas mungkin oleh Asa atau Mas Gif? Mungkin Asa dulu saja. Tadi pertanyaannya ke Asa sepertinya. Ya, monggo Asa, Jadi Prof. mengenai feedback dari Prof. Swadi. Monggo. Oke, terima kasih. Mungkin untuk terkait pakai masker ya, seperti yang sudah dikatakan Mas Afgan tadi, benar itu untuk sekuritas dan juga keamanan identitas sebenarnya. Karena ya itu tadi relasi kuasa ketika pimpinan UGM memiliki kuasa penuh atas mahasiswanya, maksudnya pimpinan bisa mengeluarkan termasuk surat DO ataupun skorsing ataupun apapun itu. Nah, itu kan jadi satu ancaman yang sebenarnya ketika mereka tidak punya itu, mereka tidak bisa loh. Tapi karena mereka punya posisi itu, mereka bisa melakukan itu. Dan itu relasi kuasanya terjadi di situ. Nah, mungkin karena itu kami pun juga berusaha menjaga identitas kami ya. Setidaknya itu tidak menjadi satu pengganggu untuk kami bersuara gitu. Mungkin dari saya itu sih. Mas Gif mau menambahi mungkin mengenai hal tersebut? Iya, ya saya kira saya kebetulan memang tidak melihat ya untuk pas aksi dengan itu. Tapi saya kira tadi sudah bisa ditangkap ya dari Asa dan apa namanya, kalau kita boleh boleh lihat lebih luas berarti mungkin masih ada ketakutan begitu kan ya di lingkungan mahasiswa yang menyuarakan gitu, ada ketakutan kemudian ditandain gitu kemudian mungkin juga bisa terancam dan sebagainya. Tetapi saya kira dengan iklim demokrasi yang sebetulnya baik ya di UGM, saya kira dengan Bu Rektor dan juga jajaran yang menemui di halaman Balerung, mengajak dialog. Saya kira juga ada upaya-upaya dan itu cermin demokrasi yang coba terus dipegang teguh oleh kampus kita sebetulnya. Ya, tetapi saya kira apa yang dicemaskan mahasiswa ya tentunya menjadi catatan. Tentu semoga tidak benar terjadi begitu ya. Apa kemudian intimidasi
apa namanya saat menyuarakan pendapat. Dan saya kira dengan dialog-dialog yang lebih lebih baik, lebih setara, saya kira itu bisa dilakukan dan lebih terbuka. Saya kira begitu ya, Alfian ya. Terima kasih atas tanggapan-tanggapannya. Boleh kita masih kita nantikan mungkin satu tanggapan dari audiens sekalian. Ini saya kira ada unsur mahasiswa maupun ada unsur pengajar juga, dosen di sini, dan ada mahasiswa S2, ada pejabat UGM juga yang bergabung dalam kegiatan ini ya. Monggo, bila ada dari atau Prof. Swadi sebagai salah satu wakil ketua PRM UGM boleh mungkin memberikan sepatah dua patah katanya. Tadi sempat bersuara juga kan di tengah gitu. Atau ada catatan mungkin dari Mas Givari untuk Ya, saya kira kalau memang sudah tidak ada, kita bisa eh, akhiri gitu ya diskusi ini. Tapi saya ingin memberikan satu closing statement. Saya kira em, ya apa yang dilakukan mahasiswa kita, saya kira itu sinyal yang cukup yang yang tetap baik ya untuk kemudian menggambarkan daya kritis, menggambarkan ya idealitanya mahasiswa. Karena memang ya apa inilah waktu mereka, inilah ruang belajar mereka yang kemudian bagaimanapun kampus harus memberikan melayani begitu ya, memberikan ruang aktualisasi. Dan saya kira kampus kita juga memberikan itu, tidak kemudian melarang demonstrasi dan memberikan hak untuk kemudian menyuarakan pendapat dan ada dialog-dialog. Saya kira kemarin juga dekan-dekan juga hadir gitu ya, menemani Bu Rektor untuk kemudian berdialog. Saya kira kampus sudah memberikan apa yang seharusnya. Tetapi memang yang saya baca, tuntutan mesti tidak percaya tadi memang berhadapan dengan situasi yang tidak mudah bagi kampus. Ya, jadi saya kira ini situasi yang memang perlu dijaga pada konteks relasi dengan kekuasaan juga ya, ada dengan pemerintah lah. Ya, relasinya dengan pemerintah. Saya kira ada policy, ada kebijakan-kebijakan yang memang kampus kampus miliki yang POV-nya ya, point of view-nya berbeda dengan apa yang dibayangkan mahasiswa karena memang implikasinya tentu tentu menjadi luas gitu ya, implikasi implikasi secara politik ya, apalagi memang kita harus mengakui dan kita tahu situasi secara politik. em, Presiden kita, Presiden Prabowo ini mungkin tidak sama dekatnya gitu ya dengan kampus-kampus dibandingkan dengan presiden sebelumnya gitu ya. Nah, sehingga memang em, apa ya ini juga menjadi sesuatu yang tidak mudah bagi kampus untuk bagaimana punya komunikasi yang baik juga dengan pemerintah. Artinya menjaga menjaga ya ikhtiaton gitu ya. Dalam bahasa Arab ya menjaga sesuatu agar tidak berdampak lebih buruk. Saya kira itu yang menjadi prinsip kampus yang kemudian kita juga bisa pahami. Tetapi hal yang lebih besar adalah kampus kita saya kira masih memiliki demokrasi yang sehat, memberikan ruang-ruang itu kepada mahasiswa dan mahasiswa juga menjalankan perannya gitu ya di ruang eh, kesempatan untuk mereka belajar. Dan eh, saya kira ini membahagiakan gitu ya, dan insya Allah semoga tadi aja catatan-catatan yang kita sampaikan saya kira yaitu yang menjadi semoga juga menjadi catatan untuk mahasiswa karena juga bagaimana kita tetap menjaga menjaga relasi yang baik ya, kita sebagai mahasiswa dengan guru kita gitu ya. Nah, itu relasi-relasi dengan guru ya sebagaimana yang ada dalam eh, taklimul muta'allim gitu ya. Meskipun kalau kita di Muhammadiyah jarang membuka kitab kuning ya, tapi saya kira tradisi menghormati guru saya kira juga kita bisa terapkan. Yang jelas sekali lagi UGM dalam rentang sejarahnya dari masa reformasi dulu. Ini Prof. Hairil baru bergabung ya. Saat itu Prof. Hairil juga masih muda ikut menggerakkan reformasi di UGM sampai kemudian pada isu yang paling baru ya TNI bahkan mungkin yang terakhir masih mahasiswa UGM masih terus
berusaha gitu kan memberikan ruang-ruang demokrasi kepada sivitas akademika ya. Saya kira itu Mas Agwan dari saya. Baik, terima kasih Mas Givari. Nah, tadi karena Asa ditanggapi oleh Mas Givari, sekarang closing statement terakhir dari Asa. Monggo, Asa. Asa, oke. Ya, sebentar. Eh, Mungkin closing statement dari saya. Mungkin saya ingin menegaskan kembali ya terkait mosi tadi. Saya agak kelewat karena sebenarnya mosi ini kan tuntutannya bukan sepenuhnya mosi, harus mosi, tapi sejenis atau yang setara dengan mosi gitu ya. Yang bisa dikeluarkan oleh rektor. Ketika rektor itu ketika mosi itu tidak bisa, mungkin bisa bentuk lain begitu yang seenggaknya setara gitu. Nah, mungkin untuk closing statement-nya sebenarnya gerakan-gerakan mahasiswa itu memang bentuk kepedulian kami, dan ini salah satu cara kami menyuarakan apa yang kami rasa perlu disuarakan gitu. Dan betul bahwa jangan anggap bahwa aksi kami ini ditunggangi. Mungkin di luar sana ada, tapi itu tidak banyak, dan khusus di UGM saya rasa bisa dijamin tidak ditunggangi gitu. Dan saya rasa juga sinergi antara civitas akademika juga penting, apalagi terkait kebijakan-kebijakan pemerintah begitu ya, sehingga terus berada di koridor yang seharusnya gitu. Dan semoga juga melalui diskusi ini juga akan jadi catatan bagi saya selaku Wakil Ketua Bidang Pergerakan, untuk sekaligus yang pasti mengawasi bagaimana pergerakan di UGM gitu, khususnya dari BEM KM ya gitu. Apapun apa ya, setidaknya apa yang coba kami lakukan ini untuk kebaikan negara kita begitu. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan selesainya tanggapan, feedback, dan closing statement dari pemateri maupun penanggap, selesailah juga kegiatan pengajian bulanan PRM UGM ini. Terima kasih kepada Imawati Asa Kurtaina sebagai pemapar atau pembicara, dan Mas Givari juga sebagai penanggap dari kegiatan pengajian bulanan PRM UGM ini yang berbentuk diskusi ya, seperti panel seperti itu ya. Dan kami dari penyelenggara untuk akses rekaman dari pengajian ini bisa diakses di channel YouTube Muhammadiyah UGM, dan berita-berita tentang kegiatan pengajian PRM UGM dapat diakses di Instagram Muhammadiyah.UGM dan channel WhatsApp Muhammadiyah UGM. Saya Afganas Kafala SSI undur diri, mohon maaf atas kekurangan saat membawakan kegiatan acara ini. Saya tutup, nasrum minallah fatun qaribun basyiril mu'minin billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Heril, Prof. Swadi, Asar, dan Ibu Bapak semua, Mbak Dina, Terima kasih juga, Bu Pak. Christine.